Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Supari Rahmatullah dengan NIM 3311201100. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obat allopurinol. Allopurinol adalah obat yang digunakan terutama untuk mengobati kelebihan asam urat dalam darah dan komplikasinya, termasuk asam urat kronis. Obat ini adalah inhibitor oksidase santi dan diberikan secara oral. Di sini ada struktur obat allopurinol. Lalu ada rumus kimianya, berat molekulnya, titik leburnya 300 derajat Celcius, titik didihnya 350 derajat Celcius, dan titik nyalanya 129,7 derajat Celcius. Di sini ada jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama dengan judul validasi metode penentuan tablet allopurinol menggunakan spektrofotometri ultraviolet dalam larutan asam. Preparasi sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan proses pasif. Sampel yang digunakan merupakan sediaan tablet allopurinol 100 mg yang diproduksi oleh PT Hexfarm Jaya. Metode analisis penetapan kadar allopurinol sediaan tablet secara spektrofotometri ultraviolet dalam konsentrasi terbaik pelarut Hc1. Hasilnya itu hasil uji validasi metode ini menunjukkan nilai akurasi, presisi, linearitas, dan spesifitas yang baik. Penggunaan pelarut Hc1 0,10 Newton menunjukkan bahwa kadar allopurinol dalam sediaan tablet memenuhi persyaratan menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5 tahun 2014. Lalu di sini ada jurnal 2-nya. Jurnal 2 dengan judul pengembangan dan validasi metode analisis allopurinol tablet dengan metode absorbansi dan metode luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet. Matriks biologisnya itu darah, preparasi sampel, uji 2 sampel berpasangan menggunakan SPSS 20. Metode analisis, metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet. Hasilnya itu pada penentuan pelarut terbaik untuk analisis allopurinol di uji cobakan 4 jenis pelarut, yaitu natrium hidroksida NaOH, asam klorida HCl, urea, dan asam sitrat. Kriteria pemilihan pelarut terbaik dari beberapa pelarut tersebut dapat dilihat dari hasil panjang gelombang maksimum, nilai absorban yang baik 0,2 sampai 0,8, bentuk spektrum pelarut bisa melarutkan zat secara sempurna, dan sifat pelarut yang tidak toksik serta ramah lingkungan. Lalu di sini ada jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga dengan judul validasi metode ekstraksi fase padat terdispersi menggunakan silika kombinasi spektrofotometer UV visible untuk analisa allopurinol dalam jamu. Matriks biologisnya itu plasma, preparasi sampel, metode persiapan sampel berdasarkan kimia analitik GAC diperlukan untuk membersihkan dan prakonsentrasi analit dari matriks kompleks. Metode analisis yaitu ekstraksi fase padat terdispersi kombinasi spektrofotometer UV visible. Hasilnya itu hasil validasi metode menunjukkan bahwa koefisien korelasi, limit deteksi, limit kuantitas, persen recovery pada rentang 96,42% sampai 110,25% dan koefisien variasi pada rentang 0,0361 sampai 0,1332%. Aplikasi metode pada 3 sampel jamu menunjukkan bahwa konsentrasi allopurinol dalam sampel jamu masing-masing 56,02021 ppm, 54,8706 ppm, dan 63,6719 ppm. Nilai persen R dari analisa sampel yang diperoleh menggunakan metode standar nilai berada dalam rentang 49,52% sampai 89,74%. Ya, dan ini kesimpulannya, pada penelitian ini didapatkan pelarut terbaik yang digunakan untuk analisa allopurinol dengan metode absorbansi dan luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet, yaitu pelarut Hc01 Newton dari hasil analisa allopurinol dengan metode absorbansi dan metode luas daerah di bawah kurva secara spektrofotometri ultraviolet menunjukkan bahwa kedua metode tersebut merupakan metode yang valid untuk analisis allopurinol. Analisa statis menggunakan uji T2 sampel berpasangan dengan SPSS 20 didapat bahwa tidak ada perbedaan antara metode absorbansi dan metode luas daerah di bawah kurva pada analisis allopurinol.
Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.